Pasca perang Rusia-Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu, membuat situasi antara negara aliansi Barat dengan Rusia kian semakin memanas. Pasalnya Amerika Serikat dan negara-negara aliansi NATO kini tengah mempertimbangkan rencana mempersenjatai militer Ukraina dengan rudal balistik jarak jauh untuk dapat menyerang lebih jauh terhadap situs vital militer Moskow. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin yang menanggapi rencana Barat untuk menyuplai sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh terhadap militer Ukraina tersebut, ditanggapi dalam latihan peluncuran rudal nuklir antar benua ICBM sebagai bentuk protes dan peringatan keras yang akan memancing perang regional yang semakin meluas di kawasan tersebut. Sikap Rusia tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Sebab sebelumnya Amerika Serikat dan Inggris berencana menyuplai sistem persenjataan rudal jarak jauh untuk Ukraina. Dan Rusia pun selalu menampilkan peluncuran rudal nuklir mereka dalam berbagai simulasi serangan balasan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat yang selalu mendukung Ukraina. Sementara di sisi lain, di tengah ketegangan Rusia Korea Utara dengan Amerika Serikat dan NATO yang tengah berlangsung, Sekretaris Jenderal Fakta Pertahanan NATO, yaitu Mark Rutte, dan Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, kemudian sepakat untuk membentuk gugus tugas tingkat tinggi baru guna memperkuat kerjasama yang sudah ada. Pembentukan gugus tugas atau dapat disebut sebagai satuan unit tempur baru ini adalah merupakan kerjasama antara Uni Eropa dan negara-negara anggota NATO dalam menjaga stabilitas kawasan. Sementara dalam memperkuat kerjasama mereka, Mark Rutte dan von der Leyen bertemu di Brussels untuk pertama kalinya sejak pemimpin NATO yang baru menjabat pada tanggal 1 Oktober 2024, yang membahas pentingnya kemitraan yang erat dan strategis antara Uni Eropa dan NATO. Adapun pembahasan dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut, mereka sepakat bahwa di dunia yang semakin berbahaya, kemitraan mereka akan berperan sangat penting untuk memperjuangkan dan menjaga perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran negara-negara kawasan serta dunia. Demikian dalam bunyi pernyataan bersama pemimpin NATO dan Uni Eropa. Sementara itu, adapun inti dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membentuk gugus tugas tingkat tinggi baru guna memperkuat kerjasama Uni Eropa dan NATO untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang terus berkembang, di mana kedua belah pihak sepakat dalam perencanaan untuk pertemuan pertama gugus tugas yang diharapkan dapat berjalan maju dalam beberapa minggu mendatang di bulan November ini. Sementara di sisi lain, ia juga mengomentari perang Rusia di Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu, yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan di benua Eropa, di mana pengerahan tentara Korea Utara untuk mendukung perang Rusia merupakan eskalasi yang signifikan serta ancaman serius bagi keamanan Eropa dan perdamaian global, sebagaimana yang disampaikan oleh Mark Rutte pada Senin kemarin. Namun terkait dugaan pemimpin NATO, Rusia melakukan pembenaran terkait bantuan tentara Korea Utara yang dilaporkan bakal ikut berperang di Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, pada Rabu 30 Oktober 2024, di mana ia mempertanyakan kenapa sekutu Moskow, yaitu Korea Utara, tidak boleh membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Tetapi Barat terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina, meskipun berupa senjata canggih, dengan dalih memiliki hak membantu Kiev mempertahankan diri. Selain itu, Nebenzia menanggapi argumen tersebut dengan belak-belakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB dengan Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Ukraina, dan beberapa negara lainnya sebagai alasan Rusia untuk terus menjaga kerjasama militer Rusia dan Korea Utara tanpa adanya intervensi Barat. Selain itu, Barat dan beberapa negara sekutunya menuduh jika Rusia telah melanggar resolusi PBB dan piagam PBB dengan pengerahan pasukan dari Korea Utara untuk membantu Moskow.
Namun Nebensia kembali membantah dan mengatakan bahwa interaksi antara militer Rusia dengan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional. Dan Rusia juga tak membantah keterlibatan tentara Korea Utara dalam perang yang telah berkobar di Ukraina sejak Februari 2022. Bahkan jika semua yang dikatakan rekan-rekan barat kami tentang kerjasama antara Rusia dan Korea Utara benar, karena Amerika Serikat dan sekutunya mencoba memaksakan logika yang salah kepada semua orang bahwa mereka berhak membantu rezim Zelensky dan sekutu Rusia tak punya hak melakukan hal yang serupa, kata Nebensia mengutip dari media The Straits Times. Sementara itu, memang tidak bisa dipungkiri jika perang yang telah berlangsung selama 2,5 tahun ini dianggap oleh pejabat Rusia sebagai fase paling berbahaya karena Barat mempertimbangkan cara untuk memperkuat militer Ukraina, sementara pasukan Rusia terus bergerak maju di wilayah timur negara tersebut. Namun Rusia yang menanggapi ancaman Ukraina dan Barat tetap selalu siap siaga, di mana Presiden Vladimir Putin menekankan bahwa persenjataan nuklir Rusia tetap menjadi penjamin kedaulatan dan keamanan negara yang dapat diandalkan untuk menghadapi musuh mereka. Sementara dengan mempertimbangkan meningkatnya ketegangan geopolitik dan munculnya ancaman serta resiko baru, Rusia menganggap penting untuk memiliki pasukan strategis modern yang selalu siap tempur. Walaupun sebelumnya Moskow telah menegaskan bahwa Rusia melihat penggunaan senjata nuklir sebagai tindakan ekstrim dan utama untuk memastikan keamanan negaranya. Sementara itu, sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina, Vladimir Putin memang telah mengirim serangkaian sinyal tajam ke Barat dan mengubah sikap Rusia terhadap perjanjian nuklir utama dan mengumumkan penyebaran rudal nuklir taktis ke negara Belarus yang merupakan aliansi utama Rusia. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi militer terkait pada 2 November 2024, di saat yang hampir bersamaan, Korea Utara yang merupakan salah satu negara aliansi utama Rusia juga dikabarkan jika telah melakukan peluncuran rudal nuklir terbaru yang diklaim dapat mencapai daratan Amerika Serikat. Namun setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM, Jepang sebagai salah satu sekutu utama Amerika Serikat kemudian menyatakan sikapnya, di mana pemerintah Jepang meyakini jika senjata baru rezim Kim Jong-un mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Hal itu sebagaimana menurut beberapa sumber media terkait, jika uji coba peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara tersebut diklaim sebagai yang terbaru dan terkuat, di mana senjata tersebut mampu meluncur selama 87 menit dan mampu mencapai jarak hingga 7.000 km pada 31 Oktober 2024 kemarin. Selain itu, dalam peluncuran rudal terbaru Korea Utara tersebut, pemerintah Korea Utara juga menegaskan bahwa uji coba kali ini adalah sikap Kim Jong-un untuk memperingatkan musuh-musuhnya dan menunjukkan kekuatan Korea Utara yang sebenarnya terhadap negara-negara musuh Korea Utara.